Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertemuan 9 untuk melengkapi tugas UAS kami PPKN, yaitu menganalisis konsep dan praktik demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sebelum memasuki materi yang ada, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Dery Renaldi Setiawan. Yang kedua, Wahyu Setiawan. Yang ketiga, Amin Rais. Yang keempat, Ari Ramadan. Baiklah, mungkin itu saja. Langsung saja ke materi yang pertama tentang makna demokrasi. Pengertian dari demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Kata ini diserap salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi, sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Makna dari demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Dalam pemandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Baik, ini adalah klasifikasi dari demokrasi. Demokrasi dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia, yang terbagi dari beberapa poin berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Baik, kita bahas yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Pertama, demokrasi formal, yaitu satu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang kurang diperhatikan. Demokrasi yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Baik, kita poin kedua berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional dan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan kepada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dalam keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Baik, poin yang C berdasarkan
proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Poin keduanya, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Baik. Prinsip dari demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksploitasi ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Ini yang dirangkup dari beberapa tokoh, dua orang ya, dari Henry B. Mayo. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut: A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pemerintah secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko-guru demokrasi sebagai berikut: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Menurut dari Alamudi. Pemerintah yang demokratis. Prinsip-prinsip demokratis yang diuraikan sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu pemerintah yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintah yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip tersebut, bentuk pemerintahan demokratis akan sulit ditegakkan.